Setiap tanggal 17 Agustus, kita selalu melaksanakan perayaan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahukah kamu mengapa kita melaksanakan peringatan itu? Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Keberhasilan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan telah membawa perubahan besar bagi masyarakat Indonesia. Contohnya, ketika masa penjajahan, tidak semua rakyat Indonesia diperbolehkan sekolah. Akibatnya, rakyat Indonesia banyak yang bodoh. Jadi, bagaimanakah perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa kemerdekaan? Yuk sama-sama kita pelajari bagaimana perkembangan masyarakat Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga reformasi. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu, daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai buktinya, Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus didampingi dengan bendera Jepang. Langkah itu dilakukan dengan cara yang pertama, pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. BPUPKI terdiri atas 63 orang yang diketuai oleh Dr. Rajitman Widyo Diningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama merumuskan tentang rumusan dasar negara Republik Indonesia. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar dan tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama penggerak nasional Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya tanggal 29 Mei 1945 yang berisi tentang 5 gagasan. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan rakyat. Supomo menyampaikan pidatonya tanggal 31 Juni 1945. Gagasannya berisi tentang persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan yang terakhir, keadilan rakyat. Sedangkan Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya tanggal 1 Juni 1945, berisi tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila, sehingga ditetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai akhir masa sidang pertama ini, belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar. Oleh karena itu, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini dinamakan Panitia 9. Tugasnya adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang ditandatangani pada 22 Juni 1945. Setelah itu, diadakan sidang kedua BPUPKI yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang ini juga membicarakan bentuk negara.
mengenai bentuk negara. Mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk republik. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang Undang-Undang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan undang-undang. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar juga membentuk panitia yang lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Supomo untuk merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang diketuai oleh Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Batang tubuh Undang-Undang. Dengan demikian, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar telah selesai melaksanakan tugasnya. 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang. Langkah selanjutnya dengan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat dengan PPKI. Tanggal 17 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, wakilnya Dr. Muhammad Hatta. Sebagai penasehat diangkatlah Ahmad Subarjo. Pada awal terbentuknya, jumlah anggota PPKI terdiri atas 21 orang. Kemudian ditambah 6 orang, jadi jumlahnya 27 orang. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyo-Diningrat ke Saigon atau Dalat, Vietnam, untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Informasi tersebut yaitu pelaksanaan kemerdekaan akan dilakukan dengan segera dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Namun, tanggal 14 Agustus 1945 terdengarlah oleh Sultan Syahrir bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kemudian, Syahrir dan beberapa tokoh pemuda segera menemui Muhammad Hatta yang saat itu baru datang dari Dalat, Vietnam. Bersama Muhammad Hatta, Syahrir dan beberapa tokoh pemuda menemui Soekarno di rumahnya. Syahrir mengusulkan Soekarno-Hatta agar cepat memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI, karena sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Usulan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang, yaitu tanggal 24 Agustus 1945. Mereka beralasan bahwa meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda kembali berunding. Pukul 24 menjelang 16 Agustus 1945. Rapat itu dihadiri oleh Soekarni, Khairul Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudondo Singgih, dan Dr. Sucipto. Hasil perundingan itu menyepakati bahwa membawa atau mengamankan Soekarno-Hatta ke luar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Selanjutnya, 16 Agustus 1945, jam 4.30 pagi,
Soekarno-Hatta dibawa pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Sesampai di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta dan rombongan disambut baik oleh pasukan peta, pimpinan Sudarko Subono. Niat para pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta tidak terlaksana. Kedua tokoh golongan tua tersebut masih mempunyai wibawa yang cukup besar. Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya. Di tengah suasana tersebut, Ahmad Subarjo datang beserta sekretaris pribadinya, Sudiro, pukul 17.30. Ahmad Subarjo memberikan kebenaran penyerahan Jepang kepada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Mendengar hal itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan nyawanya sendiri bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok, selambat-lambatnya jam 12 siang. Dengan jaminan yang meyakinkan tersebut, Sudarko Subono bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta. Sehingga peristiwa tersebut dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Pada malam hari 16 Agustus 1945, jam 8 malam, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pukul 23 atau jam 11 malam. Lalu menuju kediaman rumah Laksamana Maida. Di rumah Laksamana Maida, Soekarno menulis konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Jam 4 pagi, Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut. Akhirnya, seluruh tokoh yang hadir pada hari itu menyetujui secara bulat konsep proklamasi kemerdekaan. Permasalahan baru muncul mengenai siapa yang harus menandatangani teks proklamasi. Hatta mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh seluruh yang hadir. Soekarni dari golongan muda mengajukan usulan bahwa proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir, cukup oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Soekarni juga mengusulkan agar Soekarno yang membacakan teks proklamasi tersebut. Usulan dari Soekarni diterima. Kemudian Soekarno meminta kepada Sayuti Malik untuk mengetik naskah proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, Soekarni mengusulkan agar pembacaan proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Usulan itu diterima. Pertemuan kemudian dibubarkan dan disepakati proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 WIB. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaan di dunia internasional. Persiapan upacara pembacaan proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, halaman rumah Soekarno-Hatta, yang sudah disepakati menjelang pembacaan teks proklamasi. Dr. Muwardi memerintahkan kepada Latif Hendraningrat untuk menjaga keamanan pelaksanaan upacara. Latif dalam melaksanakan pengamanan dibantu oleh Arifin Abdurrahman untuk mengantisipasi gangguan tentara Jepang. Tepat pukul 10 WIB, proklamasi kemerdekaan dimulai. Setelah pidato dan pembacaan teks proklamasi, kemerdekaan dilakukan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan S. Suhud. Peristiwa yang sangat bersejarah tersebut berlangsung secara sederhana, hanya memakan waktu kurang dari 1 jam. Meskipun demikian, peristiwa tersebut membawa pengaruh yang luar biasa hebatnya bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan tonggak berdirinya Republik Indonesia yang berdaulat. Puncak perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah adalah dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sebagian besar Indonesia
dapat dengan cepat menanggapi hakikat dari makna proklamasi. Namun demikian, ada juga yang menanggapi kemerdekaan itu adalah bebas dari segala-gala sehingga mereka berusaha melawan kekuatan yang selama ini membelenggunya. Sikap ini yang pada gilirannya memunculkan perlawanan baik terhadap tentara Jepang maupun kepada penguasa pribumi pada zaman kolonial Belanda maupun Jepang yang berpihak kepada penjajah.